Rekan-rekan semua, pada pertemuan keempat Warehouse Operator Officer kita akan membahas mengenai penggunaan alat bantu dan peralatan gudang. Pada video kali ini, kembali ditemani oleh saya Mia Syafrina. Selamat mengikuti. Topik bahasan pada pertemuan ini terbagi dua, yakni pertama mengenai jenis-jenis alat bantu dan peralatan gudang. Kedua mengenai pengoperasian alat bantu seperti forklift, pallet, dan lainnya. Berikut equipment yang ada di gudang terbagi atas. Yang pertama handling equipment seperti pallet jacks, forklift trucks, dan lainnya. Yang kedua, storage method seperti block atau floor storage, shelving, dan lainnya. Yang ketiga, picking operation seperti paper pick, scanning, RFID, dan lainnya. Yang keempat, hardware and software seperti WMS, RFID scanners, dan lainnya. Pada slide ini rekan-rekan akan lihat persentase case picking dan item picking untuk handling equipment. Untuk handling equipment umumnya persentase item picking lebih besar daripada case picking. Berikut beberapa handling equipment: drum stacker atau lifter dan manual drum handling. Drum handler atau yang biasa dikenal dengan drum lifter merupakan sebuah produk material handling yang digunakan untuk memindahkan drum dari satu titik ke titik lainnya. Cara penggunaan drum lifter cukup mudah, yaitu dengan menjepit salah satu sisi bibir drum, kemudian dikunci. Setelah itu drum lifter dioperasikan. Drum lifter masih menggunakan tenaga manusia. Walaupun masih manual dan menggunakan tenaga manusia, mengoperasikan drum lifter sangatkah mudah. Pada slide ini terlihat platform trucks atau trolley dan double layer platform trolley. Cara menggunakan platform trolley atau handcart secara aman adalah muat barang sesuai dengan batasan muatan yang ditunjukkan dalam instruksi. Jangan kelebihan atau kelebihan berat badan. Saat menggunakan jalur landai, yang terbaik adalah 2 orang mengendalikan satu kereta. Barang harus diikat, lalu pasang tali penarik pada gerobak. Saat menurun, Anda harus mendorong kereta ke belakang, buat diri Anda condong ke depan. Lalu turun perlahan dan lancar daripada menarik barang di belakang Anda. Direkomendasikan untuk memasang rem untuk troli platform jika memungkinkan. Berikut gambar hand pallet truck atau handlift dan forklift. Dalam mengoperasikan hand pallet, penting untuk mengikuti teknik yang benar. Berikut adalah beberapa langkah dalam menggunakan hand pallet dengan tepat. Posisi yang benar saat menggunakan hand pallet. Pastikan Anda berada dalam posisi yang benar saat menggunakan hand pallet. Berdiri tegak dengan kaki selebar bahu untuk menjaga keseimbangan. Pegang gagang hand pallet dengan kedua tangan dan pastikan pandangan Anda selalu menghadap ke depan. Teknik mendorong dan mengangkat beban dengan aman. Ketika mendorong hand pallet, gunakan berat badan Anda untuk memberikan dorongan, bukan hanya menggunakan kekuatan tangan. Pastikan untuk menggunakan teknik pendorongan yang benar dengan memulai dari posisi kaki yang kokoh dan menggerakkan hand pallet dengan lancar. Jenis transmisi forklift 1. Matic menggunakan tenaga baterai atau EQ karena ramah lingkungan. Pada umumnya matic lebih mudah daripada manual, cuma yang membedakan tuas menghandle-nya. Tuas menghandle untuk matic ada 4.1, naik turun 2, maju mundur 3, cungkil 4. Geser kanan kiri untuk forklift matic biasanya digunakan pada perusahaan yang bebas polusi atau asap seperti garment, produk makanan DLL. Begitu juga dengan roda, ada 4 buah roda mati atau tidak hampa udara. Untuk pengoperasian forklift matic gampang sekali, pedal bawah sebagai rem dan kopling apabila diinjak berarti kopling dipegang, apabila dilepas berarti rem akan berfungsi. Kalau untuk menjalankannya hanya untuk memajukan menghandle lalu, jalan maju atau mundur dan tidak ada gigi. 2. Manual forklift manual menggunakan bahan bakar solar. Sebenarnya banyak sekali kapasitas dari forklift. Ada kapasitas 3 ton, 5 ton, bahkan 8 ton lebih. Pada pedal bagian bawah ada gas, kopling, dan rem dalam kurung seperti mobil. Forklift manual biasanya digunakan di tempat outdoor karena menghasilkan polusi yang cukup banyak dari knalpot. Cara menjalankannya agak sulit karena tidak seperti menjalankan mobil pada umumnya. Karena roda forklift yang dapat berbelok pada bagian belakang. Untuk handle paling kanan ada gigi maju dan mundur, sebelahnya ada persenelang gambar kura-kura artinya gigi 1. Gambar kijang artinya gigi 2. Lalu untuk handle kiri dari kemudi ada naik, turun, dan cungkil.
Yang membedakan forklift manual dengan matic adalah tidak ada tuas maju mundur dan gesernya sehingga lebih sulit dari matic. Berikut gambar high stacker atau lifter dan stacker. Hand stacker semi-listris atau semi-elektrik stacker adalah salah satu macam hand stacker uang telah menggunakan sistem elektrik dalam rengor Radzianua. Namun tidak semua hal darat Anda lakukan secara elektrik. Untuk mengangkat garu atau fork, Anda darat syukur menekan tombol saja karena sudah menggunakan sistem elektrik. Hal ini sangat memudahkan kita untuk mengangkat benda tanah harus rerot memompanya secara manual. Semi-elektrik stacker ini sangat cocok Anda gunakan ketika hendak memindahkan barang dengan kapasitas 1 ton hingga 2 ton dengan ketinggian maksimal 3,5 meter. Jenis ini lebih efektif dari manual stacker, terutama dalam hal waktu dan juga tenaga. Sehingga sangat cocok Anda gunakan untuk memindahkan barang dalam jumlah yang banyak dan menghendaki waktu yang secepat mungkin. Berikut gambar hoist crane dan gantry crane. Hoist crane memiliki sifat custom di mana spesifikasi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan di lapangan. Prinsip cara kerja alat itu sendiri adalah mengangkat beban dengan memanfaatkan drum atau roda dengan tali atau sling yang melilit pada drum tersebut. Drum tersebut dapat digerakkan menggunakan daya listrik dan dalam beberapa tipe menggunakan sistem operasi manual. Media pengangkat yang dipergunakan bisa berupa rantai, tali, ataupun kawat seling. Gantry crane adalah jenis overhead crane dengan konfigurasi grider tunggal maupun ganda yang didukung oleh kaki-kaki yang berdiri bebas yang bergerak di atas roda atau sepanjang jalur atau rel. Gantry crane biasanya digunakan untuk aplikasi di luar ruangan di bawah sistem derek jembatan yang ada. Tidak seperti overhead crane, gantry crane tidak perlu diikat ke struktur bangunan sehingga tidak membutuhkan landasan pacu permanen atau kolom pendukung. Sistem gantry crane yang lebih besar dapat berjalan di atas rel atau jalur yang tertanam di bawah, biasanya dalam garis lurus di area kerja khusus. Sistem gantry portable yang lebih kecil berjalan di atas roda dan dapat dipindahkan. Pada slide ini terlihat low level order picker dan high level order picker. Low level order pickers dalam kurung LLOP adalah peralatan gudang yang bekerja dengan energi listrik dan memiliki fasilitas untuk memindahkan 2 palet hingga 3 roce sekaligus di sepanjang lorong pengambilan. Truk ini dapat beroperasi di tingkat pertama dan kedua. Sedangkan truk penarik dalam kurung towing tractors sangat ideal untuk transportasi horizontal dan pengambilan pesanan tingkat rendah. High Level Order Pickers HLOP ketika ada sejumlah lini produk dan ruang yang tidak dapat mencukupi pallet pick face. Maka perlu mengambil produk dari penyimpanan cadangan yang berada di atas permukaan tanah. Khusus untuk menyangga, menyimpan, dan mengambil produk dan inventaris sesuai permintaan. Pada slide ini terlihat gambar high density drawers dan bin shelving. Pada high density drawers berguna untuk menyimpan unit kecil sehingga penyimpanan efisien dan terjaga. Sedangkan bin shelving bentuk penyimpan terbuka dan dengan ukuran unit lebih besar. Pada slide ini terlihat gambar carton dan paper atau plastik sack. Paper sack atau karung kertas menjadi pilihan yang unggul dalam berbagai aspek jika dibandingkan dengan kemasan plastik dan jenis kemasan lainnya. Keunggulan utamanya terletak pada daya tahannya, keamanan makanan, dan kemudahan daur ulang. Paper sack memiliki daya tahan yang luar biasa. Mampu menahan beban berat dan tahan terhadap kerusakan fisik, membuatnya cocok untuk mengemas produk-produk berat seperti beras, tepung, atau kopi. Selain itu, kantong kertas ini juga aman untuk makanan. Material kertas tidak mengandung bahan beracun yang dapat merusak makanan. Ini adalah pilihan aman untuk mengemas makanan, memastikan produk tetap segar dan bebas dari kontaminasi. Kelebihan lainnya adalah kemudahan dalam daur ulang. Pada slide ini rekan-rekan akan melihat wooden pallet dan plastik container. Wooden pallet merupakan alat dari bahan kayu berbentuk persegi datar yang memiliki rongga-rongga. Fungsi utamanya adalah membantu memudahkan proses pemindahan barang yang akan dipindahkan atau disimpan di gudang. Penggunaan kontainer plastik
Ini dapat mempermudah mobilitas produk saat dipindahkan dan menghemat ruang karena bentuknya yang didesain khusus untuk ditumpuk di rak penyimpanan gudang agar terlihat lebih rapi. Pada slide ini rekan-rekan akan melihat dirigen kontainer dan skid. Dirigen ini berfungsi untuk penyimpanan cairan sehingga akan mudah jika harus dipindahkan. Selain itu terlihat gambar skid. Skid adalah istilah lain untuk platform pemuatan satu dek yang tidak memiliki dek bawah. Ini adalah platform seluler sederhana yang hanya bertumpu pada tiang yang terpasang di dek. Selip digunakan secara luas sebelum pembuatan palet bermuka ganda pada tahun 1930-an. Pada slide ini terlihat dua jenis rak yakni decked rak dan carton floor rak. Decked rak untuk menyusun dan menyimpan barang dengan efisien di dalam suatu gudang atau pusat distribusi. Rak merupakan elemen kritis dalam infrastruktur logistik dan rantai pasok, memungkinkan penyimpanan yang terorganisir, optimalisasi ruang, dan akses yang mudah terhadap barang-barang yang disimpan. Carton floor rack menggabungkan konsep FIFO dalam kurung first in, first out dengan gravitasi. Karton ditempatkan ada roller atau roda, dan ketika satu karton diambil, karton lainnya di belakangnya bergeser ke depan. Hal ini memungkinkan untuk penanganan barang dengan rotasi tinggi dan memastikan pembaruan stok secara teratur. Pada slide ini terlihat pallet rack dan pallet floor rack. Pallet racking adalah penyimpanan barang atau produk yang dirancang di atas palet dan disimpan dengan gerobak atau lift. Sistem penyimpanan palet ini biasanya memakai material dari kayu dan plastik. Pallet floor racking menggabungkan konsep FIFO dalam kurung first in, first out dengan gravitasi. Palet dipasang pada roller atau roda dan ketika satu palet diambil, palet lainnya di belakangnya bergeser ke depan. Hal ini memungkinkan untuk penanganan barang dengan rotasi tinggi dan memastikan pembaruan stok secara teratur. Demikian pembahasan kita kali ini, ketemu kembali di video berikutnya, terima kasih.